Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri dari Syekh Maulana Ishaq. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai memperkeruh airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Beliaulah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan beliau pula yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Muria adalah wali yang kesaktiannya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang berada di atas gunung. Diperkirakan jarak antara kaki undak-undakan atau tangga dari bawah sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Bayangkanlah jika Sunan Muria dan istrinya dengan muridnya setiap hari harus naik turun naik guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk sekitar atau berdakwah kepada para nelayan dan pelaut serta para pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Penunggang kuda tidak mungkin dapat mencapai tempat tinggal Sunan Muria, harus jalan kaki. Itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian yang tinggi, demikian pula murid-muridnya. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya yang bertempat tinggal di Juwana. Demikian saktinya Sunan Ngerang ini, sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Pada suatu hari Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua, seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Padakwara, Kapa dan adiknya Gentiri, juga warga di sekitar. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya, yaitu Dewi Roro Pujiwati, keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dua dara cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun, bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama, dapat menahan pandangan matanya, sehingga tidak terseret pada godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain, yaitu Adipati Padakwara, memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Padakwara belum menjadi seorang adipati, Dewi Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang gadis itu benar-benar membuat Adipati Padakwara tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Padakwara tidak tahan lagi. Dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Lebih-lebih setelah itu bertindak kurang ajar. Tentu saja, Dewi Roroyono merasa malu sekali. Apalagi lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian-bagian tubuhnya yang tidak pantas disentuh. Si gadis naik pitam. Nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Padakwara menyumpah-nyumpah. Hatinya marah sekali dipermalukan seperti itu. Apalagi para tamu menertawakan kekonyolannya itu. Dia pun semakin malu. Hampir saja Dewi Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Dewi Roroyono masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis jadi-jadinya karena dipermalukan oleh Padakwara.
Malam hari, tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Patak Warak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam, Patak Warak belum dapat memejamkan matanya. Patak Warak kemudian bangkit dari tidurnya, mengendap-endap di kamar Dewi Roroyono. Gadis itu disiramnya dengan dilambari ilmu sirepnya, sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng, Patak Warak melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putri cantiknya diculik oleh Patak Warak, maka beliau berikrar, siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya, bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Tidak ada yang menyatakan kesanggupannya, karena semua orang telah mengetahui akan kehebatan dan kekejaman Patak Warak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil diajeng Dewi Roroyono dari tangan Patak Warak, kata Sunan Muria. Di tengah perjalanan, Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju ke arah Keling. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa. Sunan Muria lalu menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Patak Warak. Menghormati Sunan Muria sebagai saudara perguruan yang lebih tua, keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. "Kakang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan. Biarlah kami yang berusaha merebut diajeng Dewi Roroyono kembali. Kalau berhasil, Kakang tetap berhak mengawininya. Kami hanya sekedar membantu." Demikian kata Kapa. "Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri," ujar Sunan Muria. "Itu benar Kakang, tapi membimbing orang memperdalam agama Islam jauh lebih penting. Percaya pada kami pasti sanggup merebutnya kembali," kata Kapa ngotot. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan adik perguruannya tersebut. Rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik. Lagi pula ia harus menengok para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Patak Warak, Kapa dan Gentiri ternyata meminta bantuan seorang Wiku Lodang Datuk di Pulau Seperapat, yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil, Dewi Roroyono dikembalikan ke Ngerang. Hari berikutnya, Sunan Muria hendak ke Ngerang, ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan Adipati Patak Warak. "Hei, Patak Warak, berhenti!" bentak Sunan Muria. Patak Warak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di hadapannya. "Minggir, jangan menghalangi jalanku," hardik Patak Warak. "Boleh, asal kau kembalikan Dewi Roroyono." "Goblok, Roroyono sudah dibawa Kapa ke Kediri. Kini aku hendak mengejarnya kembali," umpat Patak Warak. "Untuk apa kau mengejar mereka?" "Merebutnya kembali," jawab Patak Warak dengan sengit.
Kalau begitu, langkahi dulu mayatku. Dewi Roroyono telah dijodohkan denganku, ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi, Patak Warak melompat dari punggung kuda. Dia merangsak ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus cakar harimau. Tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijaga yang memiliki segudang kesaktian itu. Hanya dalam beberapa kali gebrakan, Patak Warak jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri, apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang karena Kapa dan Gentiri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Dewi Roroyono. Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di desa Buntar. Dengan hadiah itu, keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sedangkan Sunan Muria segera memboyong istrinya ke padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang saling mencintai. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang, agaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tak dapat tidur. Wajah cantik itu senantiasa terbayang. Namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, maka ia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang menghujam di dada. Mengapa dulu mereka buru-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya Sunan Muria. Tanpa bersusah payah, sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan. Inilah hikmah ajaran agama, agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan kemaluan mereka. Andai kata Kapa dan Gentiri tidak menatap terus-menerus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah itu, pasti mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Kini Kapa dan Gentiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sungguh keji rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya, dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran dahsyat. Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri, suasananya menjadi semakin panas. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Muria. Kematian Gentiri cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi tidak membuat surut niat Kapa. Kapa cukup cerdik. Dia datang ke puncak Gunung Muria secara diam-diam. Di malam hari tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan saat itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang bepergian ke Demak Bintoro. Kapa menyerang murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono. Kemudian dengan mudahnya Kapa menculik dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seperapat. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wiku Lodang Datuk di Pulau Seperapat. Hal itu biasa dilakukannya. Bersahabat dengan pemeluk agama lain bukanlah suatu dosa. Terlebih sang Wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono dari Patak Warak.
Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri. Lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung, bukannya berdebat tentang perbedaan agama itu sendiri. Dengan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia itu, nyatanya banyak pemeluk agama lain yang pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata kedatangan Kapa di Pulau Seprapat itu tidak disambut baik oleh Wiku Lodang Datuk. Memalukan. Benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat kembalikan istri kakang perguruanmu itu sendiri. Hardik Wiku Lodang Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu? Mengapa tidak kau bela? Protes Kapa. Sampai mati pun, aku tak akan sudi membela kebejatan budi pekerti, walau pelakunya itu muridku sendiri. Perdebatan antara guru dan murid itu berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, Sunan Muria sudah sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya yang sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Sementara Kapa dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya, yaitu Wiku Lodang Datuk. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapa langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus maut. Wiku Lodang Datuk menjauh, melangkah menuju Dewi Roroyono untuk membebaskan belenggu yang dilakukan Kapa. Bersamaan dengan selesainya Sang Wiku membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kapa. Ternyata serangan dengan mengerahkan aji kesaktian yang dilakukan Kapa berbalik menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria, mampu membalikkan serangan lawan. Karena Kapa menggunakan aji pamungkas, yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu pun akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya, tuanku, ujar Sunan Muria agak menyesal. Tidak mengapa. Menyesal aku telah memberikan ilmu kepadanya. Ternyata ilmu digunakan untuk jalan kesesatan. Bagaimanapun Kapa adalah muridnya, pantaslah kalau Wiku Lodang Datuk menguburnya secara layak. Pada akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke Padepokan Gunung Muria dan hidup berbahagia. Reputasi Sunan Muria dalam melakukan dakwahnya, gayanya yang moderat, mengikuti Sunan Kalijaga, yakni menyusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa, misalnya saja adat kenduri yang dilakukan di hari-hari tertentu setelah kematian seseorang, seperti nolong dino hingga nyewu yang tidak diharamkannya. Hanya saja tradisi yang berbau klinik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan berdoa ataupun sholawat. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah melalui berbagai macam kesenian Jawa, misalnya saja menciptakan mocopat, lagu Jawa, lagu sinom dan juga kinanti yang dipercaya sebagai karya Sunan Muria yang hingga kini masih lestari. Melalui tembang-tembang tersebut, ia mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Muria lebih senang untuk berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Itulah mengapa daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar ke berbagai wilayah, mulai dari lereng Gunung Muria, Kudus, Pelosok Padi, Juwana, hingga ke pesisir utara. Cara dakwah itulah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah, Topo Ngeli. Itu artinya dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat.
Sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para nelayan, pedagang, pelaut, dan juga rakyat jelata. Keterampilan-keterampilan bercocok tanam dan berdagang merupakan kesukaannya. Sunan Muria dijadikan sebagai penengah dalam konflik internal yang ada di Kesultanan Demak. Ia dikenal sebagai seorang yang bisa memecahkan berbagai macam masalah, betapapun rumitnya masalah tersebut. Solusi pemecahannya pun juga selalu bisa diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Tayu, Jepara, Juwana, sampai sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dari dakwahnya melalui media seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Tempat dakwah sendiri ada di sekitar Gunung Muria. Ia dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena memang tinggal di Gunung Muria. Hingga saat ini, komplek makam Sunan Muria yang berada di Desa Colo tidak pernah sepi dari para peziarah. Dalam seharinya, tempat tersebut bisa dikunjungi oleh 15.000 peziarah yang datang dari berbagai penjuru. Wallahu a'lam bishawab.